perspektif logis dan rasional, mengapa umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? 1. Perspektif historis dan sosial. Substansi pertama adalah mengenang dan mempelajari sejarah. Secara umum, Maulid Nabi adalah momentum untuk mengingat, mempelajari, dan menghayati kembali perjalanan hidup atau sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan sekadar perayaan ritual, tetapi sebuah proses edukasi massal. Dengan mendengarkan kisah kelahiran, perjuangan, akhlak, dan kepemimpinan Nabi, maka umat Islam dapat mengambil pelajaran berharga. Kedua, membangun identitas kolektif. Realita membuktikan bahwa perayaan ini menguatkan ikatan sosial dan identitas sebagai satu umat, di mana dengan berkumpul, berzikir, dan bersedekah bersama, rasa persaudaraan atau ukhuwah bagi sesama Muslim diperkuat. Dua, perspektif teologis dan spiritual. Pengertian pertama adalah mengekspresikan kecintaan atau mahabbah. Umat Islam mengakui bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad adalah bagian dari keimanan. Dan oleh karena itu, Maulid Nabi menjadi sarana formal untuk mengekspresikan cinta dan syukur atas kelahirannya. Dalam kaitan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, merayakan kelahirannya adalah manifestasi dari cinta itu. Pengertian kedua adalah bentuk syukur kepada Allah. Umat Islam mengetahui bahwa kelahiran Nabi Muhammad adalah nikmat terbesar bagi umat manusia. Beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," yang artinya, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Dari uraian ini kita pahami bahwa merayakan Maulid adalah salah satu cara bersyukur, yaitu syukur nikmat atas nikmat diutusnya Rasulullah sebagai pembawa petunjuk bagi kita dan seluruh alam. 3. Perspektif edukasi dan akhlak. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, meneladani akhlak mulia atau uswatun hasanah, yaitu tujuan utama peringatan Maulid adalah menanamkan nilai-nilai akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti jujur atau asyiddiq, dapat dipercaya atau al-amanah, menyampaikan atau at-tabligh, dan cerdas atau al-fatonah, serta sifat-sifat luhur lainnya seperti penyayang, pemaaf, dan pemberani. Ini adalah upaya kontinu untuk membentuk karakter umat yang berakhlak Quran. Kedua, momentum introspeksi dan revitalisasi iman, yaitu dalam kesibukan dunia, iman bisa naik dan turun. Maulid Nabi menjadi pengingat tahunan untuk merevitalisasi semangat keislaman, mengoreksi diri, dan kembali berpegang teguh pada ajaran Quran dan Sunnah. 4. Perspektif hukum Islam atau fiqih dan logika. Perspektif ini berkaitan dengan prinsip maslahat atau kebaikan bersama. Dalam hal ini, para ulama yang membolehkan bahkan menganjurkannya berargumen bahwa peringatan Maulid mengandung banyak maslahat atau kebaikan dan sejalan dengan tujuan syariat atau maqasid syariah seperti menyebarkan kebaikan, yang dalam hal ini berkumpul untuk zikir, solawat, sedekah, dan menyebarkan kisah Nabi adalah aktivitas yang secara intrinsik baik. Selain itu, aktivitas ini juga dapat mencegah kemungkaran, karena dengan berkumpul dalam acara positif, umat terhindar dari aktivitas yang sia-sia atau maksiat. Hal positif lainnya adalah memotivasi untuk berbuat baik. Di antaranya adalah bahwa kisah perjuangan Nabi dapat memotivasi umat untuk lebih giat beribadah dan berbuat kebajikan. 5. Perspektif peradaban. Peringatan rutin Maulid tiap tahun dapat menjaga warisan sejarah dan budaya. Tradisi Maulid telah berusia ratusan tahun dan dipelopori oleh para pemimpin seperti Sultan Salahuddin Al-Ayyubi untuk membangkitkan semangat juang umat Islam. Merayakannya juga berarti menjaga warisan budaya dan sejarah Islam yang positif dan konstruktif. Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa memperingati Maulid Nabi bukanlah ibadah mahdah atau murni ritual seperti salat,
yang memerlukan dalil spesifik, melainkan lebih kepada aktivitas budaya dan edukasi yang bertujuan untuk: 1. Mengingat sejarah dan jasa Nabi. 2. Mempelajari sirah dan akhlak Nabi. 3. Meneladani sifat-sifat mulia Nabi. Dan 4. Mengekspresikan kecintaan dan syukur. Karena tujuannya adalah untuk kebaikan dan sarana atau wasilah mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya, serta tidak melanggar prinsip syariat. Maka peringatan ini memiliki landasan logis yang kuat bagi mayoritas umat Islam.